Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal jama'ah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas iradah, inayah, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kajian ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk kita semua dalam mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin masih dihiasi dengan rasa yang sesungguhnya rasa itu tidak boleh ada, yaitu rasa selalu benar sendiri, rasa selalu merasa bahwa kita ini paling ibadahnya paling banyak, sedekahnya paling banyak, ilmunya paling luas. Nah, perasaan-perasaan itu yang seharusnya kita buang jauh-jauh, karena dengan perasaan itu kita dapat menimbulkan kesombongan-kesombongan, dan kesombongan-kesombongan itu adalah sifat-sifat tercela yang harus kita jauhi. Dalam kajian kali ini, mari kita sama-sama membaca sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati, inna umahatil khotoya salasun, al-kibru wal hasadu wal hirsu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran dalam kitab Taurat bahwa sesungguhnya pokok kesalahan itu ada 3. Yang pertama al-kibru, yaitu takabur. Yang kedua wal hasadu, dan rasa dengki. Yang ketiga wal hirsu, yaitu terlalu mencintai dunia. Nah, ketiga perasaan ini, ketiga perbuatan ini itu terdapat di dalam hati, dan ini merupakan penyakit hati. Ketika kita merasa bahwa ada 3 sifat di dalam hati kita itu, maka itu termasuk pokoknya sebuah kesalahan, dan nanti akan lahir dari 3 yang itu kesalahan-kesalahan lainnya. Itu yang pertama, takabur, atau merasa diri lebih daripada orang lain. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula dengan sifat takabur, yaitu al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak hak, dan meremehkan orang lain. Airadul haq wa ihtiqarin nas. Man nazara ila nafsihi bi'ainil ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin.
Rasulullah menjelaskan bahwa takabur itu adalah menolak kebenaran. Jadi ketika seseorang menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, ya, kemudian orang tersebut menolak kebenaran tersebut, apapun itu alasannya. Apakah itu alasannya benci kepada si penyampai tadi, si mubalik atau si pendakwah tadi, ataupun alasannya dia lebih merasa lebih luas ilmunya sehingga kebenaran yang dia terima dia tolak. Apapun alasannya, ketika menolak itu kebenaran dan itu benar-benar sebuah hak, sebuah kebenaran, maka termasuk orang-orang yang sombong, yang orang-orang yang takabur. Nah, kemudian orang takabur ini sudah dicontohkan termasuk makhluk yang dibenci Allah, seperti halnya dulu iblis atau Azazil. Ketika Azazil itu diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini artinya adalah untuk menghormati Nabi Adam. Kemudian si Azazil ini, si iblis ini merasa dia itu lebih hebat dari Nabi Adam. Pertama, alasannya karena Azazil itu lebih dulu ada di surga. Kemudian Azazil itu merasa diciptakan dari api. Dan Nabi Adam dibanding Azazil adanya di surga itu lebih duluan Azazil dibanding Nabi Adam, maksudnya gitu. Kemudian Nabi Adam diciptakan dari tanah. Si Azazil ini, si iblis ini merasa bahwa api ini lebih mulia daripada tanah. Nah, kemudian tanah dijadikan Nabi Adam, Azazil diciptakan oleh Allah dari api. Nah, kemudian si Azazil ini, si iblis ini merasa dirinya itu lebih hebat daripada Nabi Adam. Makanya ketika Allah perintahkan kepada si iblis ini untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam, maka iblis menolak. Karena di dalam dirinya ada rasa sombong, ada rasa lebih hebat daripada yang lain. Ya, kemudian kita belajar dari kisah itu, maka ketika perasaan kita ini ada sedikit lebih merasa lebih hebat daripada orang lain dalam bidang apapun misalnya, maka itu akan menjadi sumber malapetaka untuk kita ke depannya. Itu yang pertama. Jadi kita semua jangan merasa takabur, apalagi ketika kita diingatkan oleh siapapun, teman kita misalkan, tentang hak, tentang kebenaran, maka jangan sekali-kali kita menolaknya. Justru ketika kita ada yang memperingatkan atau ada yang menyampaikan kepada kita tentang suatu hak, suatu kebenaran, maka itu harusnya kita bersyukur. Ternyata masih ada orang lain yang memperhatikan kita dalam hal agama. Karena pepatah mengatakan sejatinya teman itu adalah yang mengantarkanmu kepada kebaikan. Itu teman sejati. Jadi kadang kita berteman itu kita anggap teman sejati ketika kita butuh uang dia ngasih pinjaman, ketika kita butuh teman curhat dia ada. Kadang seperti itu. Padahal sebenar-benarnya teman sejati itu adalah teman yang mengantarkan kita kepada surganya Allah, yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi maksudnya artinya ketika kita ada dalam lingkaran maksiat misalkan, kemudian ada teman kita yang memperingatkan bahwa itu adalah maksiat, jangan dilakukan. Nah, itulah teman sejati seperti itu. Jadi kita sebenarnya harus lebih bersyukur ketika ada seseorang yang memperingatkan kita, yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Dan apabila kita menolaknya karena kita merasa lebih senior daripada dia, kita merasa lebih hebat daripada dia, maka kita termasuk orang-orang yang takabur, naudzubillah. Dan mudah-mudahan perasaan itu
Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tidak mempunyai perasaan-perasaan hebat daripada yang lain. Pun termasuk dalam kegiatan ibadah. Kita misalkan dalam ritual ibadah, kita merasa kita ini ahli zikir, kita ini ahli sholat, kita ini ahli puasa, gitu kan. Kemudian kita merasa lebih jadi ahli ibadah. Nah, ketika kita perasaan sudah berasa menjadi ahli ibadah, maka itu sudah ditumpangi rasa azazil tadi, rasa sombong tadi. Karena jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, setan ini, iblis ini, dia itu berjanji, karena cerita yang tadi kan, karena dia dikeluarkan dari surga itu sebab dia merasa sebab gara-garanya itu Nabi Adam. Maka dia mengancam akan menggoda, menggelintirkan anak cucu Adam, baik itu zahiriyahnya maupun batiniahnya. Ketika si iblis ini atau setan ini melihat orang yang memang ahli ibadah, maka dia pun tidak akan berhenti di situ. Dia akan masuk dalam perasaannya sehingga ibadahnya itu tidak berbuah. Kemudian ketika si iblis ketemu dengan anak cucu Adam yang malas beribadah, maka si iblis itu pun akan masuk ke dalam nafsunya sehingga kemalasannya itu ditambah, sehingga dia tidak mau beribadah. Terus kepada orang yang ahli ibadah, iblis pun akan masuk. Kepada orang yang malas beribadah, iblis pun akan masuk. Nah, itu sebenarnya janji Azazil tadi, iblis tadi. Permohonan iblis kepada Allah bahwa oke lah, aku dikeluarkan dari surga, tapi aku memohon agar aku diberikan wewenang untuk menggelincirkan anak cucu Adam supaya ibadahnya tidak berbuah, supaya malas beribadah, kemudian durhaka kepada Allah, dan si anak cucu Adam ini berbarengan nantinya berkumpul bersama iblis di nerakanya Allah. Alhamdulillah. Itu sebenarnya harus kita pahami. Ila yaumil qiyamah, sehingga sampai hari kiamat iblis itu akan seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya si iblis ini adalah musuh nyata bagi kita. Makanya ketika kita sudah paham bahwa iblis ini adalah musuh kita, maka perlakukanlah si iblis itu sebagai musuh kita. Maksudnya apa? Ajakan-ajakan iblis itu kita jangan turuti, karena itu adalah musuh kita. Sebenarnya kita punya musuh misalkan. Ketika kita sudah tetapkan bahwa orang itu adalah musuh saya, jangankan kita nurut omongannya, jangankan kita nurut ajakannya, kadang bertemu pun kita nggak mau, karena kita sudah menganggap orang itu adalah musuh kita. Nah, kepada setan pun, kepada iblis pun kita seperti itu, bahkan harus lebih. Si iblis, si setan itu adalah musuh kita, berarti apapun ajakannya, apapun bisikannya, karena itu adalah ajakan dan bisikan dari si musuh, dari iblis, maka kita jangan turuti. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, setan itu musuh nyata. Kemudian alla ta'budu, jangan pernah menuruti ajakan-ajakannya, ajakan-ajakan setan atau ajakan-ajakan iblis tersebut. Itu yang pertama. Al-kibru, rasa sombong, rasa diri lebih hebat daripada yang lain. Salah satu indikatornya adalah menolak pada kebaikan.
Yang kemudian wa ghamtun nas, al-kibru itu rasa takabur, rasa sombong itu adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain. Iya, karena kita sudah merasa hebat, kemudian orang lain di sekitar kita itu, maka semuanya kita rasa itu dia tidak mampu. Kenapa kita ada perasaan orang lain itu tidak sehebat kita atau tidak mampu? Karena di dalam hati kita sudah ada perasaan kita lebih hebat daripada yang lainnya, itu ghamtun nas, meremehkan manusia lainnya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang takabur ini, itu airodul haq wa ihtiqarin nas, menolak pada kebaikan, dan ihtikor itu meremehkan manusia lainnya. Jadi artinya waman nazara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'aini istisghar. Ketika melihat dirinya sendiri, dia merasa hebat, dia merasa lebih, bahkan dia merasa agung sendiri, merasa tinggi sendiri. Wa ila ghairihi bi'ain istisghar. Nah, ketika melihat orang lain, maka dengan penglihatan atau dengan merasa orang itu istisghar, kecil kemampuannya, tidak ada kemampuannya, ilmunya itu di bawah kita, kemudian hartanya di bawah kita, apapun itu, maka itu termasuk orang-orang yang takabur, yang merasa sombong. Nah, ini adalah ummahatil khotoya, pokoknya dosa, pokoknya kesalahan. Nanti akan lahir dari takabur itu dosa-dosa yang lainnya. Yang kemudian wal khirsu. Oh ya, yang kedua wal hasadu, merasa iri dengki kepada orang lain. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisalin asyarru a'dalu minal hasad. Menurut Muawiyah radhiyallahu anhu, tidak ada kejelekan yang lebih jelek gitu ya. Jadi tidak ada bandingannya kejelekan dibanding kejelekan hasud ini. Atau artinya kejelekan yang paling jelek adalah hasud. Nah, terus kemudian hasud itu merasa tidak enak, merasa tidak bahagia ketika melihat orang lain bahagia, merasa senang ketika orang lain susah. Nah, itu hasud. Misalkan tetangga kita punya suatu kenikmatan, kemudian rasa hati kita itu iri, kemudian merasa mudah-mudahan si kebahagiaan orang lain itu hancur, kemudian kebahagiaannya pindah ke kita. Nah, itu hasud. Dan bahaya juga kalau kita sudah mempunyai rasa hasud, itu kehidupannya tidak akan tentram, tidak akan tenang. Pikirannya akan selalu dipakai memikirkan kenikmatan orang lain. Dia tidak akan pernah bisa melangkah untuk menata kehidupannya, karena pikirannya sibuk dipakai memikirkan orang lain. Orang lain beli kulkas misalkan, kemudian kita bagaimana caranya supaya kulkasnya itu rusak misalkan, karena di dalam hati ada rasa iri. Orang lain misalkan naik jabatan dalam suatu kantor misal, maka bagaimana caranya supaya orang itu di PHK lagi gitu.
Tadi itu ada rasa rasa hasud. Nah, kemudian kalau kita sudah diselimuti dengan rasa hasud ini, maka kebaikan-kebaikan orang yang kita hasudi itu tidak ada harganya di kita. Kita tidak akan pernah merasa ada kebaikannya. Terus saja ketika orang itu, walaupun orang itu melakukan kebaikan, maka di pandangan itu tidak baik karena sudah ada rasa hasud. Itu kira-kira ketika kita mempunyai rasa hasud itu baik atau buruk untuk kita. Jangan untuk orang lain, untuk kita sendiri juga capek sebenarnya. Makanya buanglah jauh-jauh rasa hasud itu. Dalam satu keterangan lain, bahwa ketika kita mempunyai 1000 kebaikan, kemudian di dalam hati ada rasa hasud, maka kebaikan itu hancur dengan sendirinya, dengan rasa hasud itu. Seperti halnya api menghancurkan ranting-ranting pohon yang kering. Api menghancurkan ranting-ranting pohon yang kering. Ketika kita ada rasa hasud, kebaikan-kebaikan itu akan hancur dengan rasa hasud tersebut. Maka jauhilah rasa hasud itu. Nah, tadi disebutkan dalam Taurat Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran bahwa rasa hasud ini adalah ummahatil khotoya. Perasaan hasud itu adalah pokoknya kesalahan. Nah, iya. Karena dengan rasa hasud itu tidak akan ada kebaikan yang kita pandang dari orang yang kita hasudi, yang kita dengki, yang kita iri. Kita akan selalu berprasangka buruk, selalu berprasangka suudzon terhadap orang itu. Nah, itu jadi ketika ada rasa hasud, maka akan lahir kesalahan lain dari rasa hasud itu. Kita akan selalu bersuudzon kepada orang itu. Kemudian orang itu ketika melakukan kebaikan kepada kita pun kita tidak akan bisa berterima kasih kepada orang itu. Karena sudah ada perasaan hasud terhadap orang tersebut. Jadi buanglah jauh-jauh rasa dengki, rasa iri, rasa hasud terhadap orang lain. Harusnya bagaimana? Harusnya kita ingat satu keterangan bahwa al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudaranya muslim. Ketika orang lain mendapat kebahagiaan, kita terus bahagia. Ketika orang lain mendapat keburukan, kita harus merasa sedih. Karena itu adalah saudara kita. Seperti halnya dalam satu tubuh, anggota tubuh dalam satu tubuh, dalam satu jasad. Ketika tangan kanan sakit, tangan kiri pun merasakan sakit. Ketika kaki sakit, maka lisan kita pun, mulut kita pun merasakan sakit. Sehingga akan kerjasama semua anggota tubuh itu untuk menolong anggota tubuh yang kesakitan tersebut. Contohnya ketika tangan kita teriris pisau misal, atau kaki kita. Karena dalam satu tubuh semuanya merasa sakit, karena ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua akan kerjasama. Misalkan mulut kita akan berucap sakit, kakiku sakit misalnya. Kemudian tangan kanan kita akan mengambil sesuatu supaya rasa sakit di kaki kita itu terobati. Kemudian semua anggota tubuh kita ini akan membantu supaya rasa sakit di kaki kita itu berkurang. Harusnya seperti itu. Mukmin, muslim itu harus seperti itu. Merasa bahagia ketika melihat saudara kita bahagia. Merasa sedih ketika saudara kita sedang mengalami sedih. Nah, itu sebenarnya harus seperti itu. Jangan ada rasa hasud. Cari duduk. Yang ketiga, wal khirsu
pokok sebuah kesalahan itu adalah hirsu. Apa itu hirsu? Hirsu itu terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai kehidupan dunia, sehingga apabila kita sudah ada perasaan hirsu, terlalu mencintai dunia, maka apapun perbuatan, apapun yang kita lakukan untuk meraih dunia itu, maka semuanya terasa boleh, terasa halal, atau dengan bahasa lain menghalalkan segala cara. Nah, itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Kenapa kita sampai menghalalkan segala cara untuk meraih dunia itu? Ya karena sudah ada perasaan hirsu, terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai kehidupan dunia, sehingga parah-parahnya perasaan kita ketika sudah hirsu, sudah terlalu mencintai dunia, maka kita akan melupakan akhirat. Ini yang paling parah. Sehingga kita lupa ketika kita dikasih harta, benda yang melimpah, kita lupa bahwa itu akan menjadi hisaban, itu akan menjadi pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Kita sudah lupa, dan kita sudah terlalu mencintai dunia. Nah, kemudian untuk meraih suatu dunia atau apalah, misalkan pangkat, jabatan, kemudian harta, benda, dan yang lainnya, ketika sudah diselimuti dengan rasa hirsu, rasa terlalu mencintai, itu akan kanan sikut kiri, tidak akan memperhatikan lagi ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Itu tidak akan memperhatikan itu lagi ketika sudah ada hirsu. Yang penting dunia itu berhasil kita raih, apapun jalannya, mau haram, mau batil, itu sudah tidak kita pikirkan lagi karena sudah ada hirsu, terlalu mencintai dunia. Nah, kemudian ketika kita sudah terlalu mencintai dunia, ketika dunia meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan dunia, maka akan timbul rasa kecewa yang amat sangat besar. Contohnya, ketika kita terlalu mencintai sebuah harta, misalkan mobil lah, contoh lah, masalah mobil gitu. Suatu saat misalkan mobil itu ada yang nubruk, ada yang nabrak, sehingga mobil itu rusak misalnya. Saking kita mencintai mobil itu, maka kemungkinan walaupun kita salah misalkan dalam mengendarai mobil tersebut, posisi kita itu salah, tetap kita akan bertahan benar karena kita terlalu mencintai mobil itu. Ataupun paling parah misalkan mobil kita itu ada yang ngambil atau ada yang maling lah, ada yang maling, maka itu rasa kecewa itu akan lebih. Ya harusnya seperti apa terhadap dunia ini? Harusnya terhadap dunia ini kita jadikan dunia ini sebagai matiatul akhirat, sebagai kendaraan untuk kebahagiaan akhirat. Kita diperbolehkan untuk mencari dunia, kita diperbolehkan untuk meraih dunia, tapi satu dengan cara yang halal, kemudian digunakan pada jalan yang diridhoi Allah, sehingga menjadi nilai ibadah, kendaraan untuk kebahagiaan akhirat. Seperti halnya kita dititipi harta yang melimpah, uang yang banyak, maka ya kita sisihkan, kita sedekahkan, jariahkan untuk kepentingan agama, untuk pesantren, masjid, untuk duafa anak yatim. Supaya apa? Supaya ada nilai ibadahnya, yang kemudian itu akan menjadi pengantar, akan menjadi kendaraan untuk kebahagiaan akhirat. Harusnya seperti itu. Tapi tidak bisa seperti itu ketika perasaan kita sudah khirsu, sudah terlalu mencintai
dunia. Qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badan lam yanja fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun. Kadzalika al-qalbu idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'hu al-mau'izah. Syekh Malik bin Dinar mengatakan, ketika badan sudah sakit, maka to'am itu tidak akan pernah mengenyangkan lagi. Makanan, maksudnya makanan tidak akan mengenyangkan lagi perut. Kemudian wala syarabun, minuman tidak akan menyegarkan lagi. Terus wala naumun, tidak bisa tidur, wala rohatun, tidak bisa istirahat karena badan itu sedang sakit. Kadzalika al-qalbu, termasuk hati kita. Idza ghalaba alaihi hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Ketika rasa cinta kepada dunia itu sudah meliputi hati kita, meliputi qalbu itu, maka lam tanfa'hu al-mau'izah. Maka nasihat-nasihat agama, mau'izah agama itu tidak ada manfaatnya untuk hati kita. Karena apa? Karena sudah diliputi hubbud dunya, sudah diliputi khirsu tadi. Jadi bahaya ketika hati ini sudah khirsu ala dunya, maka nasihat-nasihat agama tidak akan sampai kepada hati ini. Jadi ada rasa hirsu itu akan melahirkan kesalahan yang lainnya. Makanya disebutkan 3 pokok kesalahan: al-kibru, wal hasadu, wal hirsu. Sombong, kemudian iri dengki terhadap orang lain, kemudian terlalu mencintai kehidupan dunia. Itu pokok kesalahan yang akan melahirkan kesalahan, dosa yang lain daripada yang 3 pokok tadi. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari rozail hati, seperti halnya rasa takabur, rasa hasud, kemudian rasa hirsu, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu menerima, yang selalu ikhlas dalam posisi apapun. Ikhlas ketika kita bermasyarakat, kemudian orang sekitar kita itu lebih bahagia daripada kehidupan kita ikhlas, karena itu adalah jalan kita atau itulah takdir kita. Kemudian kita ikhlas menerima pemberian dari Allah dalam hal kaitan keduniawian. Harta kita misalkan tidak melimpah seperti orang lain, kita ikhlas menerimanya, itu adalah takdir Allah, sehingga tidak ada rasa cinta atau terlalu cinta terhadap dunia. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Yang mungkin kiranya para jamaah dimanapun Anda berada, untuk kajian kali ini dicukupkan dulu sekian. Jadi kesimpulannya ada 3 kesalahan, ada 3 pokok kesalahan yang harus kita hindari, yaitu 1, takabur atau sombong, yang kedua hasud atau iri dengki terhadap orang lain, kemudian yang ketiga khirsu, terlalu mencintai dunia. Itu harus kita tinggalkan, harus kita bersihkan dari dalam hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.